أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin ahli ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara berbagai disiplin ilmu apapun, terutama yang berkaitan dengan sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, tentunya tak lupa kita akan selalu berurusan, berkaitan dan membahas apa yang akan kita ungkapkan, apa yang akan kita bahas itu, yaitu dengan sejarah. Kita tidak lupa sering dengar ungkapan proklamator kita bahwa jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itu berkaitan dengan berbagai hal. Apapun yang akan kita uraikan, kita ungkapkan, kita tularkan, kita yakinkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang ingin apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi sebuah ilmu minimal, lebih jauhnya mungkin mengikuti apa yang kita ajak itu, tentunya akan selalu berkaitan dengan sejarah. Sejarah bisa kita katakan salah satu dari dua alat penting yang akan menjadikan basis pemikiran manusia. Seperti Marxisme adalah sebuah ideologi, sosialis juga ideologi. Nah, dalam menyebarkan ideologinya, ketika kita bersentuhan dengan orang-orang yang ingin menyebarkan Marxisme, itu tentunya akan berbicara sejarah. Lahirnya paham itu. Begitu pula agama, begitu pula falsafah. Orang berbicara filsafat tentu akan berbicara tentang sejarah filsafat. Berbicara tentang agama, kita akan berbicara tentang sejarah agama-agama di dunia. Jadi dua komponen penting dalam sebuah basis pemikiran. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua ideologi, yang di dalamnya ada agama dan falsafah. Dan ideologi ideologi yang di dalamnya ada agama dan falsafah itu pun selalu diiringi dengan sejarah. Maka tidak salah jika dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang kisah-kisah Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana Allah jelaskan berbagai contoh-contoh sejarah tentang orang yang mengikuti ajaran tauhid dan orang yang membangkang pada ajaran tauhid itu. Dalam surat Asy-Syu'ara itu panjang sekali, Allah memberikan gambaran tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umatnya para nabi yang membangkang kepada Allah.
Dari mulai kisahnya umat Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, sampai kisah-kisah Nabi Muhammad dengan umatnya. Begitu banyak kisah-kisah yang tertuliskan dalam Al-Quran, yaitu untuk memberikan pemaknaan kepada kita generasi selanjutnya bahwa jika gitu ya orang membangkang, ini akibatnya azab Allah akan diturunkan. Jika orang mengikuti, mentaati Nabi yang diturunkan pada zamannya, maka akan mendapatkan pahala kalau dalam melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan surga yang akan kita terima sebagaimana Allah telah janjikan. Dan janji Allah tidak pernah ada yang diingkari. Hadirin majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dengan sejarah itu atau sejarah dijadikan salah satu metodologi dalam menyampaikan ideologi apapun. Jadi betapa pentingnya sejarah. Tetapi kenapa kebanyakan orang tidak mau belajar sejarah? Kebanyakan orang tidak mau mempelajari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Minimal lah orang ke sekolah lagi orang belajar sejarah. Nah, dalam perkembangan sejarah Islam, saya ingin menyambungkan sedikit dengan materi yang dulu pernah kita bahas bareng-bareng, yaitu madzhabul fikih. Kenapa ada mazhab fikih? Kenapa ada mazhab Ahlussunnah, Syiah dan sebagainya? Itu tidak lepas dari perjalanan sejarah. Kenapa ada sirah nabawiyah? Kenapa ada sejarah perundang-undangan penetapan hukum syariat Islam? Dan itu pun tidak terlepas dari persentuhan-persentuhan para pelaku sejarah dengan bagaimana orang menyikapi akan syariat Islam itu. Kalau kita lihat dari perkembangan sejarah Islam secara global di dunia, mulai abad 17 kurang lebih, para ilmuwan Islam itu sudah mulai melemah untuk menuliskan sejarah Islam. Para ahli-ahli ilmu di Islam di dunia, ya, pada umumnya di dunia, mulai kendor menuliskan berbagai persoalan-persoalan perkembangan Islam di dunia. Kenapa demikian? Karena ketika itu dunia pada umumnya, dunia Islam pada umumnya, negara-negara Islam sedang dijajah oleh koloni-koloni negara-negara penjajah Eropa. Sebelumnya, sebelum abad 17, kita banyak sekali menemukan buku-buku sejarah tentang perkembangan Islam. Tulisan-tulisan baik yang ditulis oleh orang Islam di Eropa atau orang Islam dari Timur Tengah, itu banyak sekali kitab-kitab sejarah yang menuliskan bagaimana kejayaan Islam. Contoh kasus lah misalkan yang sering kita banggakan, Islam di Andalusia. Islam di Andalusia itu kurang lebih 700 tahun berjaya di Eropa. Bayangkan 700 tahun Islam masuk dan berkembang dengan pesat di Eropa yang bukan wilayah lahirnya Islam. Sampai bisa melahirkan beberapa ilmuwan yang terkenal yang kita juga ketahui seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, siapa lagi? Ibnu Sina
dan lain-lain. Dan juga ciri Islam itu berjaya di Andalusia, lahirnya Universitas Cordova. Itu bukti nyata bahwa Islam dengan seperangkat keilmuannya bisa berkembang di Eropa dengan begitu lama. Bagaimana dengan Islam di Indonesia? Abad keberapakah Islam masuk ke Indonesia? Berbagai sejarah mencatat yang umum yang kita baca di buku sejarah nasional ataupun sejarah-sejarah Islam yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, itu rata-rata mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Padahal berbarengan dengan masuknya Islam ke Eropa, Islam ke Indonesia pun masuk. Hanya yang perlu kita catat, kenapa Islam di Eropa hari ini tidak sedikit pun atau tidak ada satu kampung pun yang tersisa kaum muslimin di sana. Kunaon Andalusia, Cordova, Spanyol Selatan itu yang banyak dan begitu panjang tadi 700 tahun orang Islam ada di dinya, tapi hari ini tak ada seorang pun atau sekampung saja yang beragama Islam. Nah, itu kenapa? Alasannya kenapa? Nah, kita mesti tahu sejarahnya. Indonesia yang sama juga dijajah oleh Spanyol, Portugis, Belanda, tapi ayeuna alhamdulillah orang mah bisa kene berjaya. Islam masih termasuk mayoritas walaupun bukan negara Islam. Jadi barang na asupna siapa yang masuk ke yang menyebarkan Islam ke Eropa itu apa awalnya? Zaid bin Tariq itu berbarengan dengan yang masuk menyebarkan Islam ke Indonesia. Jadi umur Islam di Indonesia teh hampir sama sebetulnya 700 tahunan. Tapi kenapa di Eropa ludes, hanya tinggal heritage, bangunan-bangunan bersejarah yang itu pun sudah berganti fungsinya. Hari di Indonesia mah bangunan bersejarah paling bisa dihitung eleku bangunan sejarah Hindu-Buddha, tapi umatnya masih ada. Ini yang mesti kita bongkar, analisis. Oh bener palingan Indonesia diparabutkeun ku kunaon ku negara-negara kuat di luar, karena Indonesia itu salah satu negara yang mayoritas Islam walaupun bukan negara Islam. Jadi cara masuknya Islam ke Andalusia dengan masuknya Islam ke Indonesia yang membedakan hari ini kenapa Indonesia masih ada. Masuknya Islam ke Andalusia dengan jalur politik. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, Islam masuk ke Eropa itu dengan jalur politik. Kalau jalur politik, salah satu kelemahannya, naik maneh kudu dipimpin, kudu menang. Harita Islam menang dalam perang salib, menang rakyatna nu harita aya didinya wayahna kudu naik nurut karena pemerintahan Islam. Nah, efek jeleknya ketika Islam kalah, dipukul mundur oleh orang-orang Spanyol, Portugis yang ada di sana ketika itu, yang notabene non-Muslim, tidak ada kekuatan dalam dirinya bahwa Islam itu harus dipertahankan. Bahkan
sampai diusir dan dibunuh orang-orang Islam ketika itu. Da anu nganut Islam nage lain orang Spanyol, tapi orang-orang pendatang Maroko yang ada di sekitarnya itu, maka tidak kuat, tidak mengakar. Tapi kalau di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu bukan dengan jalur politik. Aya kacaritakeun dina sejarah, buku-buku sejarah Islam, buku sejarah nasional, Islam masuk ke Indonesia dengan cara berperang. Tidak ada. Tapi dengan cara berdakwah. Menyebutkan berdagang itu salah itu. Tiba-tiba pedagang Gujarat sejarah nanti. Nah, ini pelurusan sejarah. Melalui dakwah didukung biaya dakwahnya oleh para pedagang gitu. Nah, karena datangnya dengan jalur dakwah, maka beda asarnya, bekasnya. Ari baheula madaku sabab bisa jadi orang Spanyol pan cenah saeutik masuk Islam nama. Kebanyakan yang pendatang. Pas diusir teh nya beak. Ketika kalah itu. Tapi kalau di Indonesia masuknya itu dengan dakwah. Ku cara persuasif, pendekatan budaya. Makanya kalau dulu ada istilah pendidikan, apa namanya lembaga pendidikan itu dulu mah naon ngaranna teh Depdikbudnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa pendidikan dan kebudayaan suka dibarengkan? Kunaon? Kira-kira. Sebab yang namanya pendidikan itu adalah cikal bakalnya pembentukan sebuah budaya. Contoh. Indonesia apakah tidak kental budaya Islamnya? Di Indonesia budaya Islamnya naon wae. Gara-gara Islam masuk ke Indonesia, ada budaya Islam nggak? Banyak. Kecil-kecilan dari bahasa saja. Sejarah itu asal bahasanya dari Arab. Sejarah itu bahasa Arab. Tinu naon? Asal katana naon? Sejarah itu bahasa Arab. Tinu sajarotun. Sajarotun teh naon? Artinya pohon. Oh, jauh-jauh kena pohonnya. Ari pohon sok aya naonan. Unsur pohon itu ada 3, akar, batang, ranting. Nah, akar sejarah suka disebut begitu. Di mana mimitina aya Indonesia? Ngaran Indonesia itu di mana mimitina? Kita cari dari sejarah. Musyawarah bahasa mana? Islam. Mufakat Islam. Yang sudah namanya apa? Menjadi bahasa serapan Indonesia. Nah, itu salah satu bukti sederhana bahwa dengan datangnya Islam ke Indonesia menjadi salah satu bukti munculnya budaya baru. Matak ari geus jadi budaya mah teu asa kapaksa. Islam itu jadi, bahkan orang Sunda mengatakan Sunda itu identik dengan Islam. Tapi aya nu ngagugat lain Islam, agama orang Sunda mah, tapi Sunda wiwitan. Orang Jawa sarua ngagugat, Jawa dari nu Islam, lain Islam agama naon? Kejawen. Betul enggak? Asal aya bukti we gitu kan. Aya ngobrol sejarah mah kudu aya buktinya. Nah, gara-gara orang Islam di abad ke-17 diganggu ku kolonialisme, maka diambil alihlah penulisan sejarah oleh orang-orang orientalis, orang-orang barat. Nah, di sini mulai adanya
perusakan sejarah Islam. Buktina naon? Salah sahiji di Indonesia saja. Betul tidak Ari Wali Songo teh aya? Ari Wali Songo teh bener teh aya? Cek saha? Cek sejarah dina buku naon? Saha nu nulisna? Gitu kan. Wali Songo itu ada buktinya? Ada situs-situs yang sering dikunjungi, ya, peninggalan-peninggalan para wali itu ada. Hanya ini yang jadi lemahnya, para sejarawan Islam yang harusnya mencatatkan seperti apa kehidupan Wali Songo yang sebenarnya, diruksak para orientalis dengan menuliskan babad-babad cerita Jawa. Ada bukunya kan, salah satunya judulnya Babad Tanah Jawi. Dalam buku Babad Tanah Jawi itu Wali Songo ada diceritakan. Hanya sayang kebanyakan cerita-cerita kliniknya. Ketika matak disebut Sunan Kalijogo oge cicing di sisi kali. Nu jadina da di mijuar tah baheula. Kajanggotan panjang ya. Bener teu baheula teh kitu. Yang tersebar ke masyarakat luas bukan dakwahnya, tapi klinikna. Sunan Bonang dengan nu katuh ka Mekah kana Ka'bah dengan nu kenca kana Masjid Kudus. Jadi bantengkeun naon? Keur naon cenah teh? Keur nyarwakeun kiblat. Bener henteu? Babad itu apa artinya? Menceritakan ceritanya cerita gitu. Jadi bencek orang mah ngomongkeun omongan batur diomongkeun deui ka batur. Jadi dongeng itu akhirnya. Tapi salahnya juga para sejarawan itu jadi kudu duanananya. Sejarawan juga karena baca babad itu banyak kliniknya, akhirnya babad tara dibawa, tara dipakai dalam membongkar sejarah-sejarah. Padahal mah aya nu benerna di dinya ge gitu. Ngan meureun sabaraha persen lah